Masuk surga memang mutlak hak Allah. Tapi surga mana yang dibuka bagi orang yang gak mau nurut sama pemiliknya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sungguh orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami dan sombong tidak mau taat, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang jahat. Tapi kan ada hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan bahwa ada seorang wanita nakal, wanita ahli maksiat yang pekerjaannya menggoda laki-laki untuk berzina dengannya, mendapat ampunan Allah karena memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Nah, ini kalau melihat dari hadis tersebut, Allah mengampuni dosanya jelas bukan karena perbuatan zinanya, tapi karena Allah telah memberikan kesempatan wanita itu untuk bertobat dengan segera berbuat kebaikan, bersedekah kepada seekor anjing yang sudah hampir mati kehausan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Pezina tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan orang beriman ketika ia berzina. Dengan karunia Allah yang begitu besar hingga dapat memberinya ampunan. Bagaimana jika belum sempat untuk bertaubat? Tidak sedang berbuat kebaikan yang mendatangkan ampunan Allah, padahal dia tidak pernah tahu akan mati dalam keadaan sedang bertaubat atau dalam keadaan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hadis berbuat kebaikan memberi minuman anjing yang kehausan sekarat bukan juga dapat dijadikan landasan bolehnya memelihara anjing ya. Karena dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iqtana kalban laisa bikalbin masyiatin aw dhariyah." Barang siapa yang memanfaatkan anjing bukan untuk maksud menjaga hewan ternak atau maksud dilatih sebagai anjing untuk berburu, naqasa kulla yaumin min amalihi qiratan, maka setiap hari pahala amalannya berkurang sebesar 2 qirat. Seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, seperti apakah 2 qirat itu?" Beliau menjawab, "Sebesar gunung Uhud." Ya Allah, rugi banget kan kalau setiap hari pahala berkurang sebesar gunung Uhud. Amal yang kemarin aja gak tahu yang mana yang diterima dan mana yang enggak. Ini malah pahala setiap hari makin berkurang sebesar gunung Uhud. Para fuqaha, para ahli ilmu Islam juga telah sepakat bahwa tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk kebutuhan berburu, menjaga ternak atau ladang, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya yang tidak dilarang dalam syariat. Maha besar kasih sayang Allah. Bersedekah kepada seekor anjing saja bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Bagaimana yang rajin bersedekah dengan sesama muslim? Masya Allah. Di dunia yang sebentar dan tempat terakhir memperbanyak amal ini, jangan sia-siakan kesempatan baik yang masih ada di sekitar kita. Semasi Allah mampukan dalam melakukan kebaikan tersebut, segera lakukan. Karena bisa saja kebaikan itu yang bisa mendatangkan ampunan Allah dan membuka pintu surga. Semoga Allah selalu menyayangi kita. Amin. Mau belajar membaca dan menghafal Al-Quran mudah dan praktis lewat WhatsApp? Daftar aja di Rumah Tahsin Tahfiz Jalan Terbaik di WA 0895 4107 10115. Jadikan gadget ladang pahala. Perbanyak bekal untuk akhirat. Sebab di dunia tidaklah lama. Dukung terus kelangsungan media Islam ini dan pembuatan studio broadcasting media Islam.